Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Melihat skin yang lengkap dari Kimsu, siapa sih yang gak geter ya guys? Tanpa bisa berkata apa-apa, gak ada beberapa detik udah koip aja ya si pala ayam. Nih Mimin disclaimer dulu, maaf ya kalau Mimin skip adegan tembak-tembakan. Soalnya YouTube itu sensian kalau adegan begituan. Oke, kita lanjut. Senjata ini lumayan juga. Setelah itu, Kimsu dan polisi lainnya segera mengamankan bawahan dari Phoenix yang tujuannya akan diinterogasi. Hei kau, apa kau masih jadi polisi magang? Daripada berusaha membangunkan mereka, lebih baik kau lepaskan racun yang ada di bawah lidah mereka, ucap Kimsu. Astaga, aku sampai lupa kalau kau itu Bigwang, ucap dari Hongjun. Dan juga Hongjun, jangan kau terus bertele-tele menanyakan tentang apakah aku ini Bigwang yang asli atau tidak. Baiklah, sekarang aku percaya 99% kalau kau adalah Bigwang, tapi ada hal yang masih mengganjal. Jika kau benar Bigwang, kenapa kau tidak langsung menyerang biksu itu? Bukankah kau dulu pernah berkata kalau perlu bukti yang kuat untuk menangkapnya sebagai polisi? Apa kau pikun, Pak Tua? Sangat sulit menangkapnya karena di negeri ini ia dihargai dan para warga menjunjung tinggi dirinya. Selain itu bahkan ada yang menganggap dia adalah reinkarnasi dari Buddha itu sendiri. Jika orang itu mati seketika, jadi bagaimana akan jadinya pandangan publik terhadap organisasi polisi? Apa kau mau itu terjadi? Menghabiskannya itu bukan masalah bagiku, tapi aku ingin menjatuhkannya segala yang sudah ia bangun sampai ke akar-akarnya. Untuk memastikan tidak ada lagi yang sama seperti diriku ini lagi, ucap Kimsu. Baiklah, aku akan membantumu sekuat tenagaku, ucap dari Hongjun. Hei, jangan salah paham Pak Tua, akulah yang di sini memberikanmu bantuan. Jika kau tidak mau kuhabisi, lebih baik kau dengarkan aku baik-baik. Dan satu hal lagi yang perlu kau ingat, dia itu sangat-sangat sulit untuk dihabisi. Jadi jangan kau gegabah, ucap Kimsu. Scene pun berpindah ke arah Phoenix. Jadi si Phoenix sekarang sudah menghadap ke sang biksu. Dasar kau wanita gila, apakah kau terlalu banyak menggunakan salon pas sampai kerja otakmu terganggu, hah? Kau mulai tidak berguna sekarang. Kenapa kau menerjang masuk ke stasiun polisi sendirian, bodoh? Phoenix, sepertinya kau perlu diberi pelajaran sedikit. Maafkan aku tuan, maafkan aku, teriak Phoenix ketakutan bukan main. Hei, kau menangis terlalu keras wanita gila, ucap dari si kembar Lepedeza. Hei, teriakanmu itu sangat mengganggu Phoenix. Sudah jelas kami kumpul di sini karena Tuan Biksu memanggil kami semua, ucap kodenim Cherry Blossom. Kami datang untuk menghadiri pembuangan kodenim November Phoenix, ucap serempak dari mereka. Tolong Tuan Biksu, aku janji aku akan lebih berguna di masa depan. Tolong ampuni nyawaku. Tidak perlu, aku sudah dapat barang yang kau hilangkan itu. Jadi menurutmu apakah kau masih layak? Bagaimana menurut kalian bertiga? Aku serahkan pada kalian bertiga nasib dari manusia tak berguna ini. Wah, jadi selama ini kau menggunakan salon pas untuk kekuatanmu. Itu sungguh lemah. Aku minta maaf Phoenix, tapi ini adalah yang terbaik. Dan ini juga perintah langsung dari Tuan Biksu. Dengan menangis sesenggakan, ia berkata, Kalian ini benar-benar jahat. Lalu segeralah Cherry Blossom mendekat ke arah Tuan Biksu dan memberikan sebuah senjata. Baiklah, aku tak butuh orang yang tidak berguna bagiku. Jadi, selamat tinggal Phoenix. Tiba-tiba, Phoenix langsung bersujud. Ia berteriak, hentikan! Aku sudah membuat obat jenis baru dan obat itu jauh lebih kuat 5 kali lipat. Mendengar tawaran menggiurkan dari Phoenix, sang biksu terdiam dan menahan pelatuknya. Ia berkata, oh, ini menarik. Cepat jelaskan sisanya.
Aku sendiri membuatnya, jadi akan sulit ditemukan oleh para penjaga. Aku sudah menghubungkan ke distrik merah dan seluruh Asia Tenggara. Jadi berikan aku waktu 6 bulan saja, maka aku akan menjadi anak yang berguna untukmu, Tuan Biksu. Baiklah, ini kesempatan terakhirmu. Aku sudah kehilangan banyak karena tingkah kecilmu ini. Jadi jangan membuatku kecewa untuk kedua kalinya. Aku memberikanmu waktu 3 bulan dan selesaikan semua itu. Sin pun berpindah ke arah Gyung-hee. Meler-meler dia ya, kena salon pas kayak orang gila. Kim-soo dengan santainya berkata, dia benar-benar gila, coba lihat mukanya. Yang lainnya juga mengiyakan perkataan dari Kim-soo. Dan mereka pun bercakap-cakap di sana. Kita tinggalin dulu mereka yang lagi ngelap iler dari si Gyung-hee. Sin pun berpindah ke Hong Jun. Ia berkata kalau dalam organisasi terdapat mata-mata karena obat yang Kim-soo dapatkan semuanya telah hilang diselundupkan keluar. Kim-soo lalu menyuruh Hong Jun untuk mengurus masalah internal dari polisi dan dia juga akan mengurus di lapangan. Tapi sebelum itu dia bertanya kemana perginya pasukan khusus untuk memberantas si biksu itu. Dengan santainya Hong Jun menjawab kalau mereka sudah is dead. Apa? Kau bilang mereka sudah mati? Kenapa nggak bilang dari awal, tai? Kau juga bilang kalau aku perlu 1 Magunghwa kecil untuk membuat tim sendiri. Itu tak masalah, Kim-soo. Aku punya 2 Ategu Magunghwa. Jadi siapa yang berani menolakku? Jelas akulah yang menolak. Aku lebih suka bekerja sendiri. Tadi kau bilang perlu tim. Gimana sih? Dan perlu kau ingat juga, Kim-soo, polisi itu sebuah organisasi, jadi kau tak bisa bekerja sendirian, jadi kau perlu sebuah tim. Dan jeng jeng jeng, inilah dia bentukan dari tim yang kedepannya akan dijadikan budak oleh si Kim-soo. Oke, jadi mulai saat ini kalianlah menjadi timku. Jangan tanya kenapa aku bisa membuat tim. Wah, jadi kau masih menganggap kami teman, Kim-soo? Syukurlah, ucap mereka bertiga. Hei, teman katamu, kalian itu pangkatnya lebih rendah dariku dan juga kalian mulai sekarang menjadi budakku. Jadi, panggillah aku tuan mulai sekarang. Dari laporan Hong Jun yang berikan padaku, namanya Hwang Hee-jun, umur 25 tahun. Dia sangat latih boxing, kickboxing, taekwondo, dan seni bela diri lainnya. Jika dilihat dari laporannya, dia memang kandidat yang bagus. Tapi dia gagal ujian tulis 4 kali dan hampir saja gagal di yang terakhir. Singkatnya, dia idiot. Dan orang yang berambut lurus itu Lee Sung-hyun, umur 25 tahun. Dia pandai dengan seni bela diri seperti grappling dan ground fighting seperti jujutsu dan judo. Laporan soal orang itu juga bagus, tapi di hari dia interview, dia langsung menangis. Dia memang cengeng. Dan yang terakhir, Jo Gyung-hee, umur 25 tahun. Tidak punya keahlian di seni bela diri. Peringkat terakhir di ujian fisik yang terlemah di kepolisian. Tapi dia menyelesaikan yang pertama di dalam ujian tulis dan berhasil menyelesaikan interview pertama juga. Yang artinya dia sangat pandai. Keesokan harinya mereka pun memulai latihan perdana sebagai budak dari Kim-soo. Mereka pun bertiga kebingungan dan bertanya-tanya, "Bos, sebenarnya kenapa weekend manggil kita segala?" Oke, mulai dari sini kita akan memulai latihannya. Kalian petugas polisi kan? Dan aku menjadi kriminalnya. Kalian punya waktu 5 menit untuk bersiap berusahalah untuk menghentikanku. Hee-jun pun menyela. Tapi bos, kau serius 3 lawan 1? Hei, kalian meremehkanku ya. Kita akan memulainya lagi 4 menit. Mereka pun langsung bertiga menyusun formasi untuk menyerang Kim-soo. Sebenarnya mereka ngapain sih, gumam Kim-soo. Oke, waktu habis. Jadi, apakah kalian siap untuk dihajar? Ucap Kim-soo yang langsung membuka pakaiannya. Cepat, majulah Hee-jun, teriak Gyung-hee. Dan mulailah teknik ancaman dari Hee-jun yang memainkan kakinya persis seperti Mike Tyson. Astaga, idiot. Kalian ngapain sih?
cepat maju dan serius sebelum aku bantai-bantai kalian di sini. Bos, bukannya ini kelewatan? Tanya Gyung-hee. Tanpa memikirkan perkataan Gyung-hee, Kim-soo terus maju mendekat. Song-yu pun sudah ketakutan banget dan akhirnya berteriak sambil kabur. Hei, kau kira aku tidak bisa mengejarmu, pengecut? Dan bruak, hantaman spesial diberikan ke Song-yun. Sisa satu lagi ya, tampil Kim-soo melirik ke arah Gyung-hee. Ya jelas, dengan pandangan itu langsung bergetar si Gyung-hee. Bos, aku kan wanita, bos. Kau tidak memukul wanita kan? Ya, memang aku tidak memukul wanita. Tapi ke petugas polisi tentu aku akan menampol mulutmu itu. Setelah semua sudah KO, mereka pun akhirnya tersadar seberapa lemah mereka ini. Ingat pelajaran hari ini, jika aku benar-benar menjadi penjahat, maka kalian semua sudah mati kali ini. Lalu scene berpindah ke arah Hongjun. Mereka membahas mengenai pembentukan tim. Kim-soo pun menjelaskan, mereka seperti sampah yang tidak bisa bertarung. Lawan kita adalah penjahat sekelas diriku, jadi kemungkinan mereka akan mati adalah 100%. Dan untuk menginterogasi kepala ayam, serahkan padaku saja, karena aku adalah orang yang sangat tepat dan kau adalah orang yang bodoh. Scene pun berpindah ke arah bawahan dari Phoenix. Jadi kalian ya, bagaimana kabar dari Choi Sang-mook? Tangan kanan Phoenix. Bentar, dia kan tangan kirinya, dan tangan kanan sebenarnya adalah Kim Dong-cheol. Mendengar semua perkataan dari Kim-soo, bawahan Phoenix itu berteriak, "Sebenarnya kau itu siapa?" Dengarkan ini baik-baik para sampah. Aku ini adalah Biguang. Mari kita berbicara dengan cara yang halus. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.